Pernahkah kamu bertanya, bukan sekedar siapa kamu, tapi dari mana kamu berasal, dan kemana sebenarnya kamu akan kembali? Bukan pertanyaan identitas di KTP, bukan pula soal peran sosial, status, atau nama yang diberikan sejak lahir. Ini adalah pertanyaan yang jauh lebih sunyi, lebih dalam. Pertanyaan yang, jika benar-benar direnungkan, bisa mengguncang seluruh cara pandangmu tentang hidup. Di tanah Jawa kuno, para leluhur tidak menjawab pertanyaan ini dengan teori panjang atau dogma kaku. Mereka merangkumnya dalam satu kalimat pendek, namun mengandung samudera makna. Sangkan Paraning Dumadi. Sangkan, asal mula. Parang, tujuan akhir. Dumadi, segala yang menjadi, termasuk dirimu, aku, dan seluruh semesta. Namun jangan terburu-buru memahaminya sebagai filosofi tua yang usang. Justru sebaliknya, pengetahuan ini begitu dalam, begitu tajam, hingga sering disamarkan dalam simbol, tembang, dan laku hidup. Bukan karena ingin dirahasiakan, tapi karena tidak semua orang siap menatap kebenaran tentang dirinya sendiri. Bayangkan hidup seperti sebuah perjalanan jauh. Kita sibuk berjalan, bekerja, mengejar, bertarung, mencinta, dan kehilangan. Tapi hampir tak pernah berhenti untuk bertanya, aku ini sebenarnya sedang berjalan dari mana? Dan sedang menuju kemana? Tanpa kesadaran itu, manusia mudah tersesat, bukan di hutan, tapi di dalam dirinya sendiri. Dalam video ini, kita tidak akan mengkhotbahi, tidak pula mengajakmu memeluk keyakinan tertentu. Kita akan membuka tabir makna, perlahan dan jujur, dengan sikap tunduk pada Yang Maha Tunggal, tanpa menyebut nama, tanpa simbol formal. Karena kebenaran sejati tidak membutuhkan label, hanya kejernihan hati. Kita akan menyelami bagaimana Sangkan Paraning Dumadi dipahami oleh para empu Jawa, bagaimana ia selaras dengan hikmah tauhid yang sunyi, dan mengapa ajaran ini lebih relevan hari ini di tengah dunia yang bising, cepat, dan kehilangan arah. Jika kamu siap menempuh perjalanan batin ini, bukan untuk menjadi lebih hebat, tapi untuk menjadi lebih sadar, maka mari kita mulai dari satu langkah paling awal. Menengok kembali asalmu, sebelum dunia memberimu nama. Jauh sebelum kata filsafat dikenal, sebelum buku-buku tebal dan istilah rumit memenuhi rak pengetahuan, orang-orang Jawa kuno telah memikirkan pertanyaan yang sama dengan para filsuf besar dunia. Dari mana segala sesuatu berasal, dan kemana semuanya akan kembali. Namun, mereka tidak menuliskannya dalam bentuk teori. Mereka menghidupinya. Sangkan Paraning Dumadi lahir dari cara pandang kosmologis Nusantara. Sebuah pandangan yang melihat alam, manusia, dan Yang Maha Ada sebagai satu kesatuan yang saling terhubung. Bukan terpisah, bukan bertentangan. Dalam naskah-naskah tua seperti Serat Wedatama, Serat Wirid Hidayat Jati, dan berbagai ajaran lisan para empu, gagasan ini tidak pernah diajarkan secara gamblang. Ia diselipkan dalam tembang, simbol wayang, laku tapa, dan bahasa perlambang. Mengapa? Karena pengetahuan tentang asal dan tujuan hidup tidak bisa dipahami hanya dengan akal, tetapi harus dialami dengan kesadaran. Dalam kosmologi Jawa, manusia dipandang sebagai jagat cilik, alam kecil, sementara semesta adalah jagat gede, alam besar. Keduanya bukan dua hal yang terpisah, melainkan cermin satu sama lain. Apa yang terjadi di dalam batin manusia bergema di alam raya, dan apa yang terjadi di alam raya tercermin dalam batin manusia.
Pemahaman ini tidak muncul dari ruang kosong. Ia terbentuk dari pertemuan panjang antara tradisi lokal, pengaruh India kuno, kebijaksanaan Buddha, hingga datangnya Islam yang membawa tauhid sebagai pusat kesadaran. Namun menariknya, para wali dan empu Jawa tidak menghapus ajaran lama. Mereka memurnikannya. Simbol tetap dipakai, bahasa tetap halus, tapi orientasinya ditarik menuju yang satu. Disinilah Sangkan Paraning Dumadi menemukan kedalaman sejatinya. Sangkan bukan sekedar asal biologis atau leluhur jasmani. Ia menunjuk pada sumber keberadaan itu sendiri, asal segala ada. Paran bukan sekedar kematian. Ia adalah kembalinya kesadaran menuju sumbernya. Dan Dumadi bukan hanya makhluk hidup, tapi seluruh proses menjadi di antara dua titik itu. Pengetahuan ini lambat laun menjadi samar. Bukan karena salah, tapi karena zaman berubah. Ketika kolonialisme datang, banyak ajaran batin dicap mistik kosong. Ketika modernitas masuk, manusia sibuk membangun luar, tapi lupa menyelami dalam. Sangkan Paraning Dumadi direduksi menjadi slogan budaya, kehilangan ruhnya. Padahal, bagi para leluhur, memahami ajaran ini bukan untuk menjadi sakti, bukan untuk dipuja, tapi agar manusia eling lan waspada, ingat asalnya, sadar jalannya, dan tidak sombong dalam hidup. Dan disinilah kita sekarang, berdiri di persimpangan zaman, dengan pertanyaan yang sama seperti ribuan tahun lalu, hanya dibungkus wajah yang berbeda. Untuk benar-benar memahami Sangkan Paraning Dumadi, kita harus masuk lebih dalam, melewati sejarah, menembus simbol, dan mulai membedah maknanya satu persatu. Pada bagian berikutnya, kita akan mulai mengurai inti ajaran ini, bukan sebagai konsep abstrak, tapi sebagai peta kesadaran manusia. Simbol, paradoks, dan pengetahuan yang tidak pernah dimaksudkan untuk semua orang. Semakin dalam kita menyelami keyakinan kuno Nusantara, semakin jelas bahwa pengetahuan ini tidak disusun untuk memuaskan rasa ingin tahu, melainkan untuk mendidik kedewasaan batin. Inilah sebabnya mengapa banyak ajarannya tampak bertentangan, bahkan membingungkan jika dibaca dengan logika yang kaku. Ambil contoh simbol-simbol yang sering disalahpahami sebagai klenik, keris, sesaji, laku tirakat, atau pantangan tertentu. Semuanya bukan tujuan, melainkan bahasa. Leluhur memahami bahwa tidak semua kebenaran bisa disampaikan secara langsung. Maka, mereka menyelipkannya dalam bentuk simbol, agar hanya mereka yang bersedia merenung yang akan menangkap maknanya. Yang lain mungkin hanya melihat bentuk luarnya, lalu berhenti di sana. Paradoks pertama yang diajarkan adalah ini. Semakin seseorang mengejar kesaktian, semakin jauh ia dari kebijaksanaan. Dalam tradisi lama, kemampuan luar biasa bukan tanda kedekatan dengan yang maha tinggi, melainkan ujian yang paling berbahaya. Banyak kisah tentang tokoh yang jatuh bukan karena kekurangan ilmu, tetapi karena gagal menjaga niat. Kesalahan ini kemudian diwariskan sebagai peringatan, bukan sebagai teladan. Ada pula paradoks tentang diam dan tahu. Leluhur percaya bahwa orang yang benar-benar paham tidak merasa perlu menjelaskan semuanya. Pengetahuan sejati, kata mereka, akan memancar melalui sikap, bukan argumen. Inilah mengapa tokoh-tokoh bijak sering digambarkan sederhana, bahkan tampak tidak tahu apa-apa. Diam mereka bukan kekosongan, melainkan penahanan diri, sebuah adab terhadap kebenaran yang terlalu besar untuk dipamerkan. Disinilah mitos mulai lahir.
Ketika generasi berikutnya kehilangan kunci pemahaman batin, simbol berubah menjadi benda sakral tanpa makna. Cerita berubah menjadi legenda tanpa hikmah. Lalu datanglah penilaian cepat. Semua ini dianggap tahayul, atau sebaliknya, dipuja secara berlebihan tanpa pemahaman. Kedua sikap ini sama-sama menjauhkan dari inti ajaran. Padahal, jika ditelusuri lebih dalam, banyak prinsip keyakinan Nusantara sejalan dengan kesadaran tauhid yang murni, bahwa manusia memiliki keterbatasan, bahwa kesombongan adalah hijab terbesar, dan bahwa segala sesuatu bergerak atas izin yang Maha Mengatur. Leluhur tidak menyebutnya dengan banyak nama, tetapi mereka sangat sadar bahwa ada kekuatan tunggal yang tidak bisa dikendalikan, hanya bisa ditaati dengan adab. Pengetahuan ini juga sengaja tidak disusun sebagai sistem baku. Tidak ada kitab yang memaksa, tidak ada struktur yang mengikat semua orang. Karena bagi leluhur, jalan batin setiap manusia berbeda. Yang diseragamkan bukan praktik, melainkan nilai, kejujuran, pengendalian diri, dan kesadaran akan akibat dari setiap perbuatan. Inilah sebabnya mengapa keyakinan kuno Nusantara sering menghilang di hadapan zaman modern. Dunia hari ini menyukai jawaban cepat dan sistem yang rapi. Sementara kebijaksanaan lama mengajarkan kesabaran dan kerendahan hati. Ia tidak bersaing untuk terlihat benar. Ia hanya menunggu hingga seseorang merasa cukup lelah dengan kebisingan dunia dan mulai mencari makna di balik keheningan. Di bagian selanjutnya, kita akan membumikan semua ini, bukan sebagai wacana sejarah, tetapi sebagai bekal hidup. Bagaimana nilai-nilai kuno ini bisa membantu kita berjalan lebih tenang di tengah dunia yang tergesa-gesa, tanpa harus menjadi asing di zaman sendiri. Jika sangkan adalah asal mula kesadaran, maka paran adalah arah pulangnya. Namun disinilah banyak orang keliru. Paran sering disalahpahami sebagai kematian semata, sebuah titik akhir yang gelap dan menakutkan. Dalam kebijaksanaan Jawa, paran bukan akhir kehidupan, melainkan akhir dari keterpisahan. Para empu tidak melihat hidup sebagai garis lurus dari lahir ke mati, melainkan sebagai lingkaran kesadaran. Apa yang memancar dari asalnya, pada waktunya akan kembali. Bukan kembali sebagai tubuh, bukan sebagai nama, tetapi sebagai kesadaran yang telah matang oleh pengalaman. Bayangkan sungai yang mengalir dari mata air pegunungan. Sepanjang perjalanannya, ia melewati bebatuan, kotoran, lumpur, dan cabang-cabang kecil. Namun semua itu tidak mengubah hakikatnya sebagai air. Ketika akhirnya ia bertemu laut, sungai tidak lenyap, ia menyatu. Bentuknya hilang, tapi keberadaannya justru menjadi luas tanpa batas. Itulah gambaran paran. Dalam laku batin Jawa, perjalanan menuju paran bukanlah menunggu mati, melainkan mengalami kepulangan sebelum jasad ditinggalkan. Maka dikenal istilah mati sajroning urip, bukan kematian fisik, tetapi matinya keakuan palsu. Ego yang merasa terpisah, merasa paling benar, merasa paling penting. Namun disinilah muncul paradoks besar. Semakin seseorang ingin sampai, semakin jauh ia dari tujuan. Semakin ia melepas, semakin dekat ia dengan pulang. Banyak mitos tumbuh di sekitar ajaran ini. Ada yang mengira paran berarti melebur total hingga meniadakan perbedaan antara hamba dan yang maha ada. Padahal, para empu Jawa sangat berhati-hati dalam hal ini. Penyatuan yang dimaksud bukan penyamaan hakikat, melainkan penyadaran posisi. Kesadaran yang kembali tahu bahwa dirinya hanyalah pancaran, bukan sumber. Inilah sebabnya ajaran ini disampaikan dengan bahasa simbol. Wayang, misalnya, menggambarkan manusia sebagai tokoh yang digerakkan.
Dalang bukan musuh tokoh, bukan pula identik dengannya. Tanpa dalang, tokoh tak bergerak, tapi tokoh juga tidak pernah menjadi dalang. Di antara keduanya ada keselarasan, bukan peleburan yang liar. Paran juga menjelaskan mengapa hidup penuh ujian, kesulitan, kehilangan, bahkan penderitaan bukan hukuman, melainkan pengikis keterikatan. Setiap pengalaman adalah undangan halus untuk bertanya, apa yang sebenarnya aku genggam, dan apa yang seharusnya kulepaskan? Orang yang memahami Paran tidak lari dari dunia. Ia justru hadir sepenuhnya, bekerja, mencinta, berjuang, namun batinnya tidak terikat mati-matian. Ia sadar, semua ini adalah jalan pulang, bukan rumah terakhir. Dan ketika kesadaran ini mulai tumbuh, manusia berubah. Bukan menjadi asing, bukan menjadi sok suci, tapi menjadi hening di tengah hiruk pikuk. Teguh tanpa keras, tunduk tanpa hina. Namun pemahaman tentang Paran baru akan benar-benar hidup jika ia menyentuh keseharian. Tanpa itu, ia hanya menjadi wacana indah yang berhenti di kepala. Maka pada bagian berikutnya, kita akan membumikan ajaran ini. Bagaimana Sangkan Paraning Dumadi dapat menjadi kompas batin, bukan untuk melarikan diri dari dunia, tapi untuk menjalani hidup dengan arah yang jernih. Pengetahuan tentang Sangkan Paraning Dumadi tidak pernah dimaksudkan untuk berhenti sebagai pemahaman intelektual. Bagi leluhur Jawa, ilmu yang tidak mengubah sikap hidup hanyalah beban pikiran. Maka, pertanyaan terpentingnya bukan lagi apa artinya, tetapi bagaimana ia dijalani. Langkah pertama adalah eling, ingat asalmu. Dalam praktik sehari-hari, eling bukan berarti mengucap mantra atau menarik diri dari dunia. Eling adalah kesadaran halus yang terus mengingatkan, aku bukan pusat segalanya. Ketika emosi memuncak, eling membuatmu berhenti sejenak sebelum bereaksi. Ketika keberhasilan datang, eling menahanmu dari kesombongan. Dan ketika kegagalan menimpa, eling menjaga hatimu agar tidak hancur oleh putus asa. Langkah kedua adalah nrimo ing pandum, namun sering disalahpahami sebagai pasrah tanpa usaha. Dalam laku batin, nrimo bukan menyerah. Ia adalah menerima kenyataan tanpa memberontak secara batin, sambil tetap bertindak sebaik mungkin. Orang yang memahami Sangkan dan Paran tahu bahwa setiap peristiwa memiliki tempat dalam perjalanan pulang. Tak ada yang sia-sia. Kemudian ada nglakoni kanthi waspada, menjalani hidup dengan kesadaran penuh. Ini berarti hadir sepenuhnya dalam setiap peran. Sebagai pekerja, orang tua, pasangan, atau anggota masyarakat. Namun di balik semua peran itu, ada jarak batin yang sehat. Kamu memainkan peranmu dengan sungguh-sungguh, tapi tidak lupa bahwa ia hanyalah peran. Dengan cara ini, konflik tidak mudah menguasai batin, dan luka tidak berubah menjadi dendam berkepanjangan. Salah satu jebakan terbesar dalam laku ini adalah keinginan untuk cepat sampai. Banyak orang ingin langsung tenang, langsung bijak, langsung merasa dekat dengan Yang Maha Ada. Padahal, kesadaran tidak tumbuh lewat paksaan, melainkan lewat kejujuran menghadapi diri sendiri. Ketika marah, akui marah. Ketika takut, sadari takut. Jangan dibungkus dengan topeng spiritual. Dalam keseharian, praktik sederhana bisa menjadi pintu besar. Mengurangi reaksi berlebihan, mendengarkan lebih banyak daripada berbicara, menyadari napas di tengah kesibukan. Semua itu bukan teknik mistik tinggi, tapi latihan kembali ke asal, ke kesadaran yang jernih sebelum pikiran ribut mengambil alih. Sangkan Paraning Dumadi juga mengajarkan etika hidup. Jika semua berasal dari sumber yang satu
dan menuju kembali ke sana, maka menyakiti sesama berarti melukai jalan pulang sendiri. Maka ulas asih, kejujuran, dan tanggung jawab bukan aturan moral kosong, tapi konsekuensi alami dari kesadaran. Ketika ajaran ini benar-benar dipraktikkan, hidup tidak otomatis menjadi mudah. Masalah tetap ada, ujian tetap datang. Tapi ada satu hal yang berubah secara mendasar. Kamu tidak lagi merasa tersesat di dalamnya. Dan dari sinilah kita sampai pada penutup perjalanan ini. Sebuah rangkuman sekaligus undangan untuk merenung lebih dalam. Sangkan Paraning Dumadi bukanlah ajaran untuk melarikan diri dari kehidupan. Juga bukan jalan pintas menuju ketenangan instan. Ia adalah pengingat sunyi bahwa di balik hiruk-pikuk dunia ada poros yang tak pernah bergerak. Poros itulah asalmu. Dan kesanalah, cepat atau lambat, seluruh perjalanan akan kembali. Kita telah menelusuri bahwa sangkan bukan sekadar titik awal kelahiran jasmani, melainkan asal kesadaran yang jernih sebelum nama dan bentuk. Kita juga melihat bahwa paran bukanlah kematian yang menakutkan, tetapi kepulangan kesadaran, lepas dari keterikatan yang membuat manusia merasa terpisah. Dan di antara keduanya, dumadi adalah proses menjadi, hidup, belajar, terluka, mencinta, dan perlahan-lahan sadar. Ajaran ini mengajarkan sesuatu yang sederhana namun sulit. Hidup sepenuhnya tanpa kehilangan arah batin. Bekerja keras, tapi tidak diperbudak ambisi. Mencinta dengan tulus, tanpa menggenggam berlebihan. Berjuang menghadapi kenyataan, tanpa memusuhi takdir. Inilah keseimbangan yang jarang dibicarakan, namun sangat dirindukan manusia modern. Mungkin itulah sebabnya pengetahuan ini dahulu disampaikan dengan simbol dan keheningan. Karena semakin dalam sebuah kebenaran, semakin sedikit kata yang mampu menjelaskannya. Ia harus dirasakan, bukan diperdebatkan. Dijalani, bukan dipamerkan. Kini pertanyaannya bukan lagi apa itu sangkan Paraning Dumadi, melainkan di titik mana kamu sedang berdiri dalam perjalanan ini. Apakah kamu masih sibuk mencari di luar atau mulai mendengar panggilan halus dari dalam? Apakah hidupmu sekedar rangkaian peristiwa atau sudah mulai terasa sebagai jalan pulang? Tidak ada keharusan untuk segera menjawab. Kesadaran tidak tumbuh dari tekanan, tapi dari kejujuran. Cukup simpan pertanyaan itu di hatimu dan biarkan ia bekerja dengan caranya sendiri. Jika pembahasan ini menggugah sesuatu dalam batinmu, entah pertanyaan, kegelisahan, atau ketenangan yang sulit dijelaskan, itu pertanda bahwa perjalanan sudah dimulai. Jangan berhenti di sini. Teruslah menyelami, merenung, dan menajamkan kesadaran. Dan jika kamu merasa percakapan seperti ini perlu terus dihidupkan, dukunglah perjalanan kanal ini dengan caramu sendiri. Bukan untuk angka, tapi agar ruang-ruang sunyi semacam ini tetap ada di tengah dunia yang semakin bising. Karena pada akhirnya, kita tidak benar-benar pergi kemanapun. Kita hanya lupa, lalu perlahan mengingat kembali.